Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Mas Sunarni, SPD, yang sama-sama kita banggakan calon guru pembela kita, Ibu Grastiarini, SPD, dan rekan-rekan seluruh tenaga pendidik dan pendidikan di SD Negeri Priok 4 yang insya Allah mudah-mudahan selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu kepala sekolah yang sama-sama kita hormati, Ibu calon guru penggerak SD Priok 4, Ibu Setiarini yang kita banggakan, serta teman-teman semuanya SD Negeri Priok 4. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendapat diseminasi dari Ibu Grastiarini sebagai tugas dari calon guru penggerak kepada kita semuanya. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Tentunya pertama harus kita ucapkan rasa puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga pada hari ini hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekali lagi kita berkesempatan untuk bersama-sama belajar tentang diseminasi yaitu budaya positif. Nah, nanti tentang budaya positif tentunya mudah-mudahan nanti akan dijelaskan oleh Ibu Grastiarini selaku calon guru penggerak dengan gamblang. Mudah-mudahan kita selaku pendidik di SD Negeri 4 dapat memahami dan dapat mengaplikasikan dalam kegiatan belajar dan kita sehari-hari. Yang kedua, sholawat dan diri salam tentu mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita selaku umatnya digolongkan, dimasukkan ke dalam umat yang diaku dan diberi syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah acara pada hari ini sama-sama kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi dengan peran serta kita semuanya SD Priok 4 semakin maju karena kita akan bersama-sama belajar tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Kenapa harus ada budaya positif? Siapa yang harus berbudaya positif? Dan bagaimana menjalankannya semua nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak kita, Ibu Setiarini. Kepada Ibu Setiarini waktu secukupnya dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Kepala Sekolah SDN Priok 4, Bu Haja Sunarni SPD SD, yang saya banggakan Bapak Ibu guru dan staf tenaga pendidikan di SDN Priok. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, berkah dan inayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan keberkahan. Amin. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhir nanti. Pada Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Sunarni, saya ucapkan terima kasih atas
kesempatannya, sehingga hari ini saya diberikan waktu dan tempat untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Juga kepada rekan-rekan guru dan staf SDN 4, terima kasih telah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya untuk hadir di acara ini. Mungkin langsung saja ya, perkenalkan, saya Ira Setiarini, Ibu Ira Setiarini, guru di SDN Periuk 4. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Tangerang. Hari ini kita akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, saya ada di sini berdiri di depan bukan untuk mengajari, bukan untuk menggurui Bapak Ibu ya, tapi saya hanya ingin berbagi pemahaman saya tentang budaya positif dan juga berbagi pengalaman saya selama saya mempelajari budaya positif di pendidikan guru penggerak. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi, bisa meningkatkan disiplin positif di sekolah kita sehingga bisa menjadi budaya. Baik, mungkin langsung saja. Hari ini kita melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ini profil saya yang ini tempat kerja di SDN Periuk 4. Saya calon guru penggerak angkatan 7 di Kota Tangerang. Baik, yang pertama kita mempelajari dulu, kita memaknai dulu, memahami dulu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yaitu tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya di sini adalah kita sebagai seorang pendidik hendaknya menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini dengan cara menghadirkan pembelajaran yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan serta murid menjadi selamat dan berbahagia. Jadi di sini yang ditekankan adalah anak-anak bahagia, tidak belajar di bawah tekanan kita, kemudian kodrat anak-anak itu bermain. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu memang banyak pembelajaran yang melalui metode permainan. Kemudian di sini kita guru hanya menuntun, tidak bisa membentuk anak. Jadi kita diibaratkan kita ini seorang koki ya, seperti seorang koki di mana di situ ada bahan-bahan masakan, ada bahan-bahan utama, ada bahan-bahan tambahan. Nah, kita bisa meramu masakan tersebut menjadi suatu hasil makanan masakan yang bercita rasa tinggi yang bisa dinikmati semua orang gitu ya. Jadi kita sebagai kokinya anak-anak tersebut dan bahan-bahan ketersediaan di sekolah sarana prasarana itu seperti bahan-bahan makanannya tersebut yang bisa kita ramu itu. Kemudian yang selanjutnya di sini yang akan kita bahas pada intinya utamanya adalah budaya positif. Nah, saya minta pendapat Bapak Ibu dulu nih, budaya positif itu apa sih kira-kira, atau mungkin sebelumnya pernah mendengar budaya positif itu apa ya? Bisa ada yang memberikan pendapatnya? Silakan, nggak apa-apa. Mungkin kebiasaan yang baik. Dari Bu Eka, kebiasaan yang baik dari dunia perilaku yang baik ya, perilaku yang baik. Kemudian ada lagi yang lain tulis. Kira-kira apa sih budaya positif? Budaya positif adalah budaya menghasilkan kegiatan yang
baik perilaku maupun tingkah lakunya maupun pendidikannya. Alhamdulillah, bagus-bagus semua jawabannya ya dari Bapak Ibu. Budaya positif tadi itu kebiasaan, perilaku, dan menghasilkan apa tadi tulis? Pembelajaran yang baik ya. Oke, saya tampung jawabannya semua. Dekat sekali ya, budaya positif itu kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang kalau saya tanya kira-kira di sekolah kita nih sudah menerapkan belum sih budaya positif? Sebenarnya kita sudah menjalaninya setiap hari, cuma kita nggak menyadari oh ini yang dimaksud budaya positif tuh ini gitu. Ada nggak yang punya pemahaman budaya positif di sekolah kita tuh apa? Yo, coba Kalau dari sekolah kita pernah membiasakan anak-anak untuk membawa tempat makan sendiri, mungkin ya Bu Ira, untuk go green, salah satunya itu. Sekali nih, membawa wadah makan sendiri ya, untuk mengurangi sampah itu kan budaya positif ya. Kita mengurangi sampah, mencintai lingkungan. Setiap hari. Oh iya, buat ini Ya, setiap hari anak-anak melaksanakan tugas tiketnya. Rutin ya setiap hari. Alhamdulillah betul sekali Bu ini melaksanakan tugas tiket, artinya anak kita kebiasaan menjaga kebersihan. Pembiasaan sholat berjamaah. Jadi setiap ada waktu zuhur, asar, anak-anak memang sudah dibiasakan. Jadi mereka tanpa disuruh pun mereka sudah tahu gitu. Karena itu sudah dari awal dibiasakan, jadi mereka sudah terbiasa. Sekali Bu Dwi, ada lagi? Bu Mia, mau coba mungkin tambahan. Termasuk kita kan suka menerapkan dengan 5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun ya. Jadi mudah-mudahan itu budaya positif yang diterapkan di sekolah kita berjalan dengan aku biasakan untuk selalu menyapa, menegur dengan teman, dengan guru, dan dengan pihak-pihak yang lain. Jadi alhamdulillah saya senang sekali ya hari ini teman-teman semua aktif ya dalam berdiskusi, mau memberikan pendapatnya. Tadi dari Miss Sally, membawa tempat makan sendiri, membawa kotak bekal sehingga mengurangi sampah ya, itu berarti kita kepedulian terhadap lingkungan. Di situ sudah ditanamkan ya untuk anak-anak. Ya, dari dunia menerapkan 5S, salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Itu juga sudah pasti ya, sudah sejak lama itu sudah membudaya insya Allah ya. Jadi anak-anak ketemu temannya tersenyum, ketemu guru menyapa, salim gitu ya, tidak saling bertengkar gitu. Kemudian dari Bu Dwi, memang kita di sekolah kita SMP 4 alhamdulillah sudah mulai menjalankan sholat berjamaah ya. Untuk yang masuk siang itu zuhur dengan asar berjamaah. Ada guru yang menuntunnya, ada guru yang membimbing sebagai imam, dan yang lainnya juga ikut sholat berjamaah. Kemudian dari Bu Lilis, tadi apa Bu? Oh dari Bu ini ya, dari Bu ini mengerjakan tugas tiket. Ya betul sekali, itu menjaga kebersihan. Berarti anak-anak punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, melaksanakan menjaga kebersihan sekolah, mencintai lingkungannya. Nah baik, pada modul budaya positif ini yang saya pelajari di calon guru penggerak angkatan 7 ada 6 materi yang sangat penting, yang esensial sekali. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Nah ini maksudnya apa sih? Kira banyak banget materinya. Sebenarnya ini juga materi satu sub, ini satu subbab, tapi memang ada 6 materi. Dan di materi ini menurut saya sih benar-benar mengubah pola pandang kita selama ini terhadap anak,
mengenai hukuman, mengenai penghargaan. Kan kita kadang kasih reward ya, reward and punishment. Di sini nanti dijelaskan dikupas. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih terbuka lagi setelah mempelajari budaya positif. Nah, sekarang selanjutnya perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini kita sekolah menyediakan lingkungan yang positif. Menurut Bapak Ibu nih, sekolah kita sudah menyediakan lingkungan yang positif itu. Lingkungan yang positif itu seperti apa? Bagaimana yang harus lingkungan positif? Boleh bantu jawab? Siapa? Miss Eli, Dumia, Udui? Sedikit bisa, mungkin maksudnya lingkungan yang positif itu dapat berpengaruh ya, maksudnya sama kebiasaan anak-anak yang tadinya mungkin menurut mereka nggak baik, kemudian karena ada lingkungan positif ini makin lama berubah menjadi ada perubahan di perilakunya. Mungkin itu yang Ada lagi yang lain? Lingkungan positif ini dimulai dari siapa sih? Menurut saya ya, kalau untuk lingkungan yang positif itu ya kita harus sebagai contoh dulu ya, yang terdekat dulu mungkin dari dalam keluarga. Jadi mungkin di situ bisa peran serta orang tua yang lebih menekankan kepada siswa kebiasaan terutama. Jadi dari mamanya, dari ayahnya, jadi bisa menimbulkan lingkungan belajar yang positif, jadi kebawa ke sekolah gitu. Jadi seperti itu mungkin lain dengan guru ilmu Ira. Jadi menurut Dumia kita mulai dari lingkungan kecil dulu, dari rumah ya, dari keluarga yang melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga terbawa ke sekolah baik. Sekolah dia ya, lingkungan yang positif itu. Menurut saya sendiri bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai guru, sebagai pendidik menjadi pribadi yang positif, menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang disukai oleh anak-anak sehingga dia datang ke sekolah tuh dengan rasa yang senang hatinya, rasa nyaman, rasa aman, gak takut. Aku takut sama guru, aku ke sekolah gitu. Insya Allah kita bisa menciptakan lingkungan yang positif di lingkungan kita SDN Priok 4. Baik, selanjutnya saya mau tanya nih ke Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju sih bahwa yang pertama hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, Bumia? Bumia setuju, gak apa-apa, namanya kita berpendapat bebas, gak peduli benar atau salah yang sih berpendapat. Bumia setuju, Bu Lilis tidak setuju, Bu Dwi setuju bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak ya. Bu Nini? Boleh setuju. Setuju. Weka? Setuju. Patri sebagai moderator? Setuju nggak Patri? Pada tahap tertentu ya ada sebagian memang mendisiplinkan anak dengan hukuman, namun pasti dengan ukuran-ukuran tertentu. Setuju, ada setujunya, ada tidaknya. Jadi nanti pasti akan dipilih mana yang harus ada hukuman, mana yang harus ada bukan hukuman. Oke, baik. Berarti dari Patri tergantung keadaan ya. Mungkin pada keadaan tertentu bisa diterapkan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Lalu yang kedua, ada pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana nih Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan. Wah, kamu pintar, wah kamu hebat. Siapa yang bisa menyelesaikan, ibu beri pensil misalnya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju nih? Setuju. Oke. Next ya.
Baik, sekarang ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Maaf, sebentar ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya disiplin dimulai dari diri kita sendiri. Karena dimanapun kita berada, kita akan berhadapan dengan aturan. Bagaimana aturan dibuat? Aturan harus dibuat dalam suasana merdeka, mengkoordinir kedua mahasiswa, disepakati bersama dengan konsekuensinya win-win solution. Kita bahas dulu yang pertama ya, bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi maksudnya mungkin begini ya, semerdeka apapun kita, apalagi sekarang juga merdeka belajar ya, karena kan dibebaskan sesuai dengan minat dan bakatnya, bukan dibebaskan yang kebablasan. Nah, semerdeka apapun kita, itu tetap harus ada disiplin yang kuat. Ada disiplin yang membatasi supaya anak-anak kita tadi tidak kehilangan arah, tidak kebablasan, seperti itu. Lalu yang kedua, disiplin itu sifatnya self-disiplin. Artinya disiplin dimulai dari diri kita sendiri. Karena dimanapun kita berada pasti akan selalu ada aturan. Disiplin dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak disiplin, bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak didik kita, mendisiplinkan murid-murid kita. Kemudian kita pasti punya aturan-aturan. Bagaimana aturan itu semestinya dibuat? Harusnya dibuat dalam suasana merdeka, mengkoordinir kebutuhan siswa, disepakati bersama. Nah ini dia. Lalu disepakati bersama dengan siswa, jangan kita yang membuat aturan, mereka harus nurut sama kita. Nah itu pasti pembelajaran guru ya. Nah sekarang kita mengkoordinir kebutuhan siswa. Jadi misalnya gini, kita di kelas harus apa? Harus menjaga kebersihan. Nah menjaga kebersihan dengan apa? Dengan piketku. Itu kan artinya mereka sudah memahami bahwa mereka harus menjaga kebersihan. Oh aku harus piket, aku harus membuang sampah pada tempatnya. Lalu konsekuensi win-win solutions. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tidak semata-mata kita memberikan hukuman, tetapi kita boleh mengarahkan kepada murid tersebut. Setelah kamu sudah tahu melakukan kesalahan ini, menurut kamu harus apa? Jadi misalnya ada anak berantem, berebut penghapus, misalnya kalau saya di kelas 1 ya, masalah yang dunia ya. Lalu kan pasti dia nanti udah nih harus apa? Oh iya bu, aku salah ya bu, berarti aku harus minta maaf ya bu sama dia. Oke, itu berarti win-win solution, karena solusinya keluar dari dia sendiri dan dia tidak di bawah tekanan kita. Bukan kita sembarangan, kamu minta maaf cepat ke teman kamu, harus minta maaf, biarkan itu keluar dari dia sendiri. Jadi dia merasa oh iya pendapat aku, menurut aku sih aku harus minta maaf ya. Iya betul, harus minta maaf, silakan minta maaf. Jadi dia melaksanakannya dengan hati yang mereka itu tadi, tidak di bawah tekanan. Seperti itu ya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang diyakini bisa membentuk karakter yang kuat. Jadi di sini ada 6 dari dalam profil belajar Pancasila, dari IBO Primary Age Program, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, 7 essential virtues, the virtues project. Kita bahas mungkin yang lebih esensial buat kita yang profil belajar Pancasila ya. Nah dalam profil belajar Pancasila ini kan dirangkum nilai-nilai kebajikan itu apa sih yang bisa menguatkan karakter? Yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Lalu dari IBO Primary Years Program, sikap murid itu haruslah yang pertama toleransi, yang kedua ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, 4
empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Dilanjut dari 9 pilar karakter Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, bertujuan hidup peduli, kealaran, kerjasama, keberanian, pengetahuan, usaha, keleluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, inisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan juga persahabatan. Ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kita simak dulu motivasi sini. Motivasi perilaku manusia. Daya Gosel dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya contoh kasusnya, kalau kamu tidak melaksanakan ini, kamu akan kena hukuman. Jadi murid kita kan pikirnya, ya udah deh, saya laksanakan, saya upacara deh, kalau upacara saya dihukum. Itu berarti masih motivasinya eksternal dari luar ya, bahwa kalau tidak dilaksanakan ada ketidaknyamanan atau ada hukuman yang akan dia dapatkan, sehingga dia memilih untuk melaksanakan. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kita deh guru disuruh atau apa diminta mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Kadang-kadang ada yang bersemangat ya, lumayan ada uang transportnya, lumayan ada sertifikatnya. Itu kan berarti untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasinya masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan, masih motivasinya dari luar. Lalu yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuknya motivasi internal dari dalam diri kita melakukan itu karena diri kita sendiri yang melakukan. Misalnya Bapak Ibu disiplin ke sekolah, datang pagi, pulang siang sesuai dengan waktunya. Kenapa sih melakukan itu ya? Saya memang pengen melakukan gitu. Bukan karena takut ditegur atasan atau supaya dipuji oleh atasan, itu ya. Itu motivasinya internal. Lalu ada juga apa yang dimaksud dengan hukuman, apa yang dimaksud dengan konsekuensi. Kita lihat kalau dari ini apa sih maksudnya hukuman dan konsekuensi. Baik, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan hukuman? Apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Maksudnya bagaimana sih? Kita lihat dulu di tabel berikut. Nah, saya minta pendapat lagi nih, Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi kira-kira mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Jadi apa? Ini salah satu.
karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ih, pinter-pinter, alhamdulillah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Konsekuensi, tapi konsekuensi punya hukuman, boleh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Baik, nanti kita akan mengetahui ini hukuman atau konsekuensi setelah mempelajari materi selanjutnya. Nah, dari bagian di atas bisa kita simpulkan bahwa hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika dia melakukan kesalahan, baik, catat ini 10 kali, catat ini 100 kali, seperti itu. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman sifatnya satu arah, dari guru untuk murid yang menerima hukuman tanpa adanya suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru baik sebelum ataupun sesudahnya. Biasanya kalau hukuman itu kita udah tidak bertanya lagi apa sebabnya dia melakukan kesalahan, pokoknya kita hukum aja gitu. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Biasanya kalau hukuman seperti itu, murid pasti jatuhnya apa? Sedih ya? Atau dia malu karena di depan teman-temannya berdiri di depan kelas seperti itu. Kalau konsekuensi biasanya dia sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Kemudian konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahuinya apabila terjadi pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Itu tadi ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi sana tuh biasanya sih sakit hati kalau habis diberikan hukuman. Kadang-kadang ada juga yang dendam gitu ya sama gurunya. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tapi mudah-mudahan itu tidak menyakiti murid-murid kita. Lalu yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Biasanya nggak bisa dilupakan tuh sampai kita dewasa. Saya pernah dihukum dulu nih sama guru ini, saya kesel banget, saya malu banget gitu ya. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Dari diberikan hukuman, biasanya anak akan membenci kedisiplinan. Ngapain sih harus datang tepat waktu? Ngapain sih harus pakai sepatu hitam gitu? Tapi kalau dengan adanya konsekuensi, insya Allah dia nanti akan menghargai disiplin. Berarti memang harusnya pakai sepatu hitam ya. Oh seperti itu ya peraturannya gitu. Kemudian kalau hukuman itu bersifat paksaan, tapi kalau konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman akan membentuk konsep diri yang buruk, dengan konsekuensi bisa membentuk konsep diri yang baik. Kemudian anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan, karena apa? Dia takut dihukum. Dia nggak akan mengakui kesalahannya, dia bersembunyi. Tapi kalau konsekuensi, dengan adanya konsekuensi, dia bisa belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, mungkin tadi untuk hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi kita bisa memberikan kesepakatan dulu di awal ya. Ya seperti tadi misalnya kamu
merusak kertas teman, berarti harus apa? Oh ya udah aku ganti Bu, itu kan berarti benar ya konsekuensi. Kalau bukan sekedar kamu merusak kertas teman berdiri di depan kelas 10 menit nggak usah ikut belajar, itu kan tidak ada hubungannya dan anak juga tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian hukuman saya bakalan apa. Tapi kalau konsekuensi dia tahu, oh, berarti saya harus menggantikan kertas teman, oh berarti saya harus minta maaf, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada restitusi. Apalagi Ibu Ira, banyak banget. Tidak apa-apa, kita belajar sama-sama ya. Saya juga masih belajar. Restitusi itu apa sih restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu nanti akan membuat dia bisa memperbaiki kesalahannya dengan solusi-solusi yang dia cari sendiri. Dia mencari sendiri solusinya untuk masalahnya. Jangan dari kita, dia akan menurut kamu harus apa? Oh iya Bu, misalnya gini, kemarin saya membuat skenario praktik segitiga restitusi. Misalnya dia tidak pakai sepatu hitam, kenapa? Barusan Bu, karena saya hujan-hujanan. Nah, kamu kan sudah tahu aturannya gitu. Kalau sudah tahu, berarti kamu harus apa? Oh, berarti besok saya kalau hujan-hujanan jangan pakai sepatu hitam yang buat sekolah ya Bu, gitu. Itu kan berarti dia udah bisa berpikir sendiri. Oh kesalahan saya ini harus saya perbaiki, bagaimana caranya? Tanpa mengurangi kesenangan dia tadi, merdekanya dia mungkin suka main hujan-hujanan, tapi yang lain kali jangan pakai sepatu sekolah. Seperti itulah kira-kira. Nah ini ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi bisa memperbaiki hubungan dengan siapa? Ya hubungan dengan misalnya dengan gurunya, dengan kesalahan yang dia buat tadi, dia bisa memperbaiki ke depannya. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita bisa memberikan tawaran, terus kamu harus yuk bagaimana? Terus kamu minta maaf tidak? Seperti ya, bukan cuma paksaan, cepat minta maaf, bukan seperti itu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tadi di situ ada, emang aku mau jadi orang seperti apa sih? Masa aku mau melakukan kesalahan terus gitu, supaya dia berpikir ke dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, setiap manusia itu punya kebutuhan dasarnya. Nanti kita pelajari di modul selanjutnya, nanti di paparan selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi untuk membentuk karakter anak bukan semata-mata dia disuruh ini disuruh itu, tapi tidak ada karakternya, hanya tindakan-tindakan saja. Tapi kalau untuk restitusi kita fokus pada karakter anak. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi. Solusi apa yang ditawarkan, solusi apa yang kira-kira harus dia lakukan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya apa sih? Ketika dia melakukan kesalahan, kan dia sudah memperbaiki. Dia kembali ke kelompoknya, kembali ke kelas itu dengan perasaan yang senang, yang gembira, bukan perasaan yang karena harus dihukum. Kan biasanya anak ketika ketemu lagi dengan teman-temannya dia merasa menjadi orang yang gagal ya. Saya tadi harus dihukum jadi malu, tapi kalau dengan restitusi dia kembali ke kelompoknya dengan perasaan yang nyaman, yang gembira, yang bahagia. Contoh kasusnya nih, untuk perbedaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya ada siswa kita tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas. Nih, kalau pembelajaran jadul kan hukuman ya, pasti kita langsung menghukum siswa tersebut, dikeluarkan dari dalam kelas dan disuruh lari mengelilingi lapangan upacara. Sudah pasti gurunya ngomongnya sambil marah, nggak ada orang yang menghukum dengan nada yang lemah tersebut. Kemudian muridnya menjadi takut, dia lama-lama sakit hati, kesal, kenapa saya dihukum suruh lari keliling lapangan. Tapi kalau konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk membacakan PR pada saat jam istirahat. Nah konsekuensinya, kamu kerjakan ya pada saat jam istirahat. Kemudian guru bersifat tegas. Dan murid juga akan menghormati
peraturan. Nah, satu lagi di sini ada restitusi. Kalau restitusi itu menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru bersifat terbuka. Seperti tadi ya, kamu maunya bagaimana? Menurut kamu ini salah atau tidak? Biar dia sendiri ya menyimpulkan. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nanti hasilnya dia bisa menghormati, tidak hanya menghormati orang lain, tapi dia harus menghormati dirinya sendiri. Bolehkah kita memberikan penghargaan kepada murid? Boleh, boleh tidak? Boleh ya. Boleh. Tapi menurut Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Penghargaan itu ya dia belajar dari dirinya sendiri, belajar dari kesalahan. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kembali dulu ke yang tadi. Jadi maksudnya bagaimana sih untuk hukuman dan penghargaan ini? Kenapa menurut Al-Fiqh hukuman dan penghargaan itu sama potensinya untuk menghancurkan murid? Jadi misalnya contoh kasus kita memberi hukuman. Kalau hukuman udah pasti ya, dia akan merasa menjadi anak yang gagal. Aku ini salah, aku ini nggak bisa, aku ini nggak baik di mata ibu guru, aku salah gitu ya. Kemudian kalau penghargaan, jadi terkadang ketika kita diberi penghargaan secara terus menerus, misalnya anak diberi apa ya? Maaf ya, di kelas misalnya ada nih ya. Jadi anak diberi bintang terus. Ketika misalnya dia sekolah, dia akan kecewa. Percuma dong Bu, hari ini aku gak akan dapat bintang. Padahal dia sudah melakukan kebaikan, segala yang sudah dia lakukan, kebaikan itu gak ada yang percuma gitu. Jadi kadang-kadang ketika tidak ada penghargaannya tidak ada, dia bisa menjadi prestasinya menurun. Jadi misalnya Bapak Ibu nih, atau sebuah perusahaan ketika melakukan tugasnya dengan baik dikasih penghargaan selalu. Suatu ketika penghargaan itu tidak ada, maka kinerja kita menurun kan? Males kalau nggak ada hadiahnya, sudah tidak ada penghargaannya. Itu kalau menurut Al-Fiqh. Jadi hukuman dan penghargaan itu sama-sama menghancurkan potensi pembelajaran untuk murid. Lanjut. Sekarang di sini ada keyakinan kelas yang selanjutnya. Keyakinan kelas itu apa sih? Yuk kita pikirkan dulu sama-sama bersama-sama sebagai pendidik. Nah, pernahkah kita melakukan hal seperti ini kepada murid? Berdiri di depan, disuruh angkat kaki dan tangannya jewer, telinganya sendiri. Lalu disuruh apa itu? Mungkin dia tidak disiplin saat upacara ya, dia suruh hormat bendera di tengah lapangan rame-rame. Ada lagi yang disuruh push up, disuruh berdiri keluar kelas. Nah ini di depan kelas lagi ya, dikasih hukumannya di depan kelas, berdiri dicubit pula, sudah jatuh tertimpa tangga. Lalu yang di sebelahnya, dia dihukum untuk membersihkan toilet, membersihkan kamar mandi. Efektif atau tidak sih seperti ini? Nah itu kadang-kadang anak diberikan hukuman malah senang ya, disuruh beres-beres kamar mandi, dia gembira. Besok dia melakukan kesalahan lagi, biar keluar terus belajar kemana. Nah ini kenapa sih harus ada keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa? Karena pada dasarnya murid kita itu tidak menyukai peraturan. Karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya seperti gambar-gambar tadi ya. Dia ada di depan, udah pasti dia malu dong dihukum di depan teman-temannya semua. Itulah kenapa harus ada keyakinan kelas. Nah lanjut. Nah pasti keyakinan bukan peraturan. Nah itu tadi, murid-murid itu pada dasarnya tidak menyukai peraturan. Jadi apa sih ada peraturan? Tapi yang akan kita buat sekarang adalah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas bisa menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan
universal. Nah, yang membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita berdiskusi, jangan lupa tadi murid dilibatkan, belajar berdiskusi, jangan semata-mata kita yang membuat aturan, mereka harus menaati. Kita nggak tahu mereka maunya apa, maunya bagaimana. Tapi berdiskusi, menurut kamu kita harus bagaimana sih gitu. Kemudian merumuskan peraturan tadi menjadi keyakinan, lalu menempelkan keyakinan di kelas. Maksudnya gimana sih? Dia belum terlalu paham. Maksudnya gini, misalnya kita punya peraturan, buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan, seperti itu ya. Itu boleh diskusi tentang peraturan. Kemudian peraturan itu kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Maksudnya apa nilai-nilai tadi itu? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu maksudnya kemana nilai-nilai itu? Nilai kebersihan kan? Ya, jadi kita rumuskan keyakinannya. Kita adalah murid-murid yang senang dengan kebersihan gitu. Jadi dibuatnya dengan kalimatnya positif, bukan aturan. Jangan membuang sampah sembarangan, itu kurang efektif dari data sebenarnya. Tapi kalau dibuat dari menjadi keyakinan, insya Allah kan menjadi Patuhan gitu ya. ya betul jadi kepatuhan. Bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Itu tadi ya, keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam kalimat yang positif tadi. Bukan kalimatnya jangan mengganggu teman, jangan buang sampah sembarangan, dilarang terlambat, dilarang. Tapi kita buat dalam kalimat-kalimat yang positif. Kita adalah siswa yang saling menghargai dengan teman. Kami adalah murid dan guru yang menghargai waktu, seperti itu. Kemudian harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah, juga melibatkan semua warga kelas atau semua warga sekolah. Tadi dilibatkan anak-anaknya, dirumuskan sama-sama. Kalau di sekolah kalian harus bagaimana sih? Harus datang tepat waktu dulu, nggak boleh terlambat. Nah itu kan berarti ada masukan dari dia ya, dari anak-anak. Kemudian nggak usah terlalu banyak, dibuat sedikit saja, yang penting mudah diingat. Kalau anak-anak sudah mengingatnya, otomatis dia akan mudah menerapkannya. Kalau terlalu banyak, ada 10, ada 15, nanti belum tentu diterapkan. Jadi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi boleh ya Bapak Ibu membuat di kelas masing-masing. Ini kemarin saya membuat keyakinan kelas di kelas saya. Yang pertama, murid-murid diajak diskusi dulu, ngobrol nih bagaimana sih kita sebagai murid ini seharusnya, sebagai warga kelas bagaimana. Kemudian ini disusunnya juga bersama-sama. Kemudian ini hasilnya sudah ada ditempel di kelas. Yang pertama, menghargai waktu, belajar dengan gembira, belajar dengan perasaan yang senang, disiplin mengenakan seragam sekolah, bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, kemudian saling menghargai sesama. Udah ya, ini kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu sebenarnya punya kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Pasti ada kan anak-anak kita di kelas yang kayaknya pengen berkuasa gitu. Dia namanya itu kebutuhan dia, kebutuhan diri dia yang ingin lebih berkuasa dari yang lain. Nah, lanjut. Ada suatu tujuan di balik setiap perilaku manusia. Begitu pula dengan murid-murid kita. Mereka memiliki tujuan di balik perilakunya. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Lesa mengatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita bisa mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka kita bisa mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan tindakan yang positif. Jadi misalnya ada anak-anak yang berperilaku kurang baik atau menyimpang gitu ya, itu kita gali apa sih kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Apakah mungkin di rumahnya dia kurang kasih sayang, banyak juga ya di rumahnya yang broken home gitu, atau dia kebutuhan dasarnya yang
dia apa gitu, misalnya dia suka mengganggu makanya teman-temannya semua dia mintain cari kebutuhan apa sih yang dia tidak dapatkan di rumah, mungkin temannya lapar, berarti dia tidak punya kebutuhan tadi yang untuk bertahan hidup tadi ya gitu. Nah sekarang lanjut ke dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Itu tempat khusus dalam pikiran, di mana berisi tentang gambaran dari semua yang kita inginkan, hal-hal terbaik dalam hidup yang membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan. Jadi bayangan-bayangan di mana aku pengen dunia yang seperti ini, kebutuhanku terpenuhi, yang kita suka, hal-hal yang kita inginkan ada di situ, hal-hal yang terbaik, aku menjadi juara, aku menjadi pemenang gitu ya. Murid kita juga punya gambaran dunia berkualitas. Sebagai guru, tentunya kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dalam dunia berkualitasnya. Maka kita harus bisa membangun interaksi yang baik dan memerdekakan murid sehingga mereka dapat menjadi individu yang positif dan menghargai nilai-nilai kebajikan. Kalau kita bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan, maka nanti yang ada di dalam dunia berkualitas dia itu pasti hal-hal yang positif kan, bukan sekedar aku pengen main HP sebebas-bebasnya, aku pengen main game boleh lagi sampai malam, tapi dia bisa menjadikan individu yang positif, yang ada di benak dia itu hal-hal yang positif seperti itu. Kemudian ada lagi di 5 posisi kontrol. Ini maksudnya apa sih? Ini kita mengontrol. Kita kan dalam keseharian pasti kita mengontrol murid ya, supaya murid itu menjadi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang terbaik, anak-anak yang pintar, yang cerdas. Gitu. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, ketika murid melakukan kesalahan, biasanya kita menjadi penghukum. Penghukum itu di sini bisa dibaca ya Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak terlihat dapat sambil saya katakan. Penghukum itu yang dilakukan guru biasanya apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ataupun menyindir. Padahal ya marah gitu ya. Kemudian gurunya bisa berkata gini, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan ya. Ini kamu lagi. Itu menghukum ya dengan kata-kata yang seperti itu, penuh penekanan dan penuh pengarahan. Hasilnya anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Anak juga bisa jadi berbohong karena tadi untuk menyembunyikan kesalahannya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas ya, tadi murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi guru itu tak ada di dalam dunia dia, guru itu terganggu karena hanya menghukum saja. Kemudian ada muridnya berkata, karena nanti juga marah-marah lagi, dia sudah terbiasa dengan omelan-omelan kita. Dampaknya pada murid, mereka akan mengulangi kesalahan, sudah terbiasa. Lalu yang kedua ada lagi pembuat rasa bersalah. Jadi gurunya tidak terlalu marah-marah seperti tadi, tapi dia membuat kita merasa bersalah. Gurunya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu gak nakal, seharusnya kamu tidak seperti itu. Ibu kecewa dengan kamu. Lalu gurunya bisa berkata kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi seolah membuat anak itu merasa bersalah. Atau kamu gak kasihan sama orang tua kamu, sudah bekerja susah payah, masa kamu di sekolah melakukan kesalahan, masa kamu di sekolah nakal gitu ya. Itu dia, dari kita membuat mereka merasa bersalah kan, jadi aku ini salah gitu. Kemudian biasanya hasilnya anak akan menyembunyikan, menyangkal ataupun berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru ada di dalam dunia berkualitas. Tapi biasanya murid bisa berkata, iya bu, maafkan saya. Tapi kemudian karena dia merasa disalahkan tadi, dia akan jadi anak yang rendah diri. Nah, yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Untuk yang tadi, untuk penghukum dan membuat rasa bersalah itu bisa menghasilkan anak yang memiliki identitas gagal, dia merasa gagal, merasa salah, merasa jelek, merasa buruk. Kalau ini bisa menjadikan anak-anak punya identitas berhasil atau sukses. Posisi kontrolnya sebagai teman dan pemantau, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi gurunya tuh membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lalu gurunya bisa berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu kan? Jadi seperti teman gitu ya. Tapi hasilnya murid akan ketergantungan dengan ibu tersebut karena kan biasanya dibantu sama ibu terus gitu. Ibunya baik seperti teman, jadi dia ketergantungan. Murid meletakkan guru
sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Tapi bisa jadi ketika tetap dikasih konsekuensi kan ya. Jadi dia berpikir, saya pikir bapak atau ibu guru kan ternyata tidak, saya tetap dikasih konsekuensi gitu ya. Muridnya menjadi lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Lalu yang di posisi kontrol 4 ada posisi pemantau. Posisi pemantau ini gurunya menghitung dan mengukur. Kemudian dia bisa berkata apa sih peraturannya. Dia hanya memantau apa sih peraturannya. Kemudian hasilnya murid bisa menyesuaikan diri, tapi bila diawasi, karena bila dipantau. Kemudian murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, muridnya bisa berkata berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Berarti masih dalam motivasi eksternal ya ini. Dia yang penting aku tidak dapat sanksi, yang penting aku mendapatkan hadiah. Lalu yang kelima, identitas berhasil atau sukses. Kontrol dirinya sudah bisa mengontrol diri sendiri, menghargai diri sendiri. Ketika kita sebagai guru bisa menempatkan posisi kita sebagai posisi kontrol manager. Kalau manajer itu tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika dia melakukan kesalahan itu tadi ya, menurut kamu ini baik atau tidak sih? Menurut kamu ini benar atau tidak? Kemudian kita bisa berkata, apa sih yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini bisa menguatkan pribadi murid hasilnya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Muridnya bisa berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dia berpikir sendiri kan, terus saya harus bagaimana ya Pak ya memperbaiki keadaan dengan apa. Kemudian dampaknya pada murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara dia memperbaiki. Ini juga ada diatur. Nah, di sini ada posisi kontrol untuk lebih mudah memahami. Yang pertama ada penghukum. Penghukum pasti biasanya berkata gitu, patuhi peraturan saya atau awas ya, atau kamu selalu saja salah, kamu lagi selalu yang terakhir selesai mengerjakan tugasnya, setiap hari kamu lagi gitu ya. Lalu ada lagi yang membuat rasa bersalah. Aduh, ibu sangat kecewa sekali nih dengan kamu. Berapa kali sih bapak harus memberitahu kamu? Lalu bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dengan kata-kata seperti itu dia akan merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Ayo bantulah demi bapak ya. Kamu tidak ingat bantuan ibu selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan gitu. Jadi guru tuh membantu murid seperti teman. Yang untuk pemantau biasanya menanyakan peraturannya apa sih, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, dia sudah tahu konsekuensinya. Tapi kalau sebagai manajer kita bertanya nilai-nilai apa sih yang kita yakini. Misalnya ketika dia terlambat, nilai-nilai apa yang kamu yakini? Katanya kamu menghargai waktu. Oh iya ya, berarti nilai-nilai menghargai waktu yang tidak dia jalankan saat itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Baik, kita lanjut ke segitiga restitusi. Ini ada segitiga restitusi itu jadi ketika anak melakukan kesalahan itu tadi ya, kita cari dulu penyebabnya, kita gali dulu penyebabnya karena setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Bukan kita ngecap dia nih anak bandel banget sih, ngeganggu temannya melulu. Dia ngeganggu temannya kenapa? Karena aku suka aja, aku senang. Oh berarti kan dia punya nilai kesenangan tadi yang gak dia dapatkan mungkin di rumah. Jadi dia cari kesenangannya di sekolah dengan mengganggu teman. Kenapa sih kamu mintain bekal teman kamu melulu? Karena kalau saya lapar tuh. Ternyata dia punya tujuan. Dia mau memenuhi kebutuhan dia tadi akan kelangsungan hidupnya ya. Nah di sini ketika ada siswa murid yang melakukan kesalahan, yang pertama kita melakukan di sini ada 3 ya. Yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Di sini ada 3. Nah yang pertama menstabilkan identitasnya. Untuk apa sih menstabilkan identitas? Untuk membuat anak yang merasa gagal
karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita bisa berkata supaya apa? Supaya dia nggak merasa salah, tidak merasa kecil gitu. Berbuat salah itu hal yang wajar, tidak apa-apa kok. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, tidak apa-apa kok. Semua manusia juga tidak ada yang sempurna. Atau bisa juga kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Juga Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dengan ini mudah-mudahan identitas dia tadi karena melakukan kesalahan bisa stabil ya. Dia nggak merasa aku ini melakukan kesalahan, tapi nggak apa-apa, kesalahan itu wajar. Semua orang juga punya kesalahan, semua orang tidak ada yang sempurna. Ibu juga dulu pernah kok berbuat salah gitu, nggak apa-apa. Kita menstabilkan identitas dia. Kemudian yang kedua, kalau sudah identitasnya stabil, kita memvalidasi tindakan yang salah. Untuk apa? Hal ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Dengan ini kita mengenali kebutuhannya apa sih yang belum terpenuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan merasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Kita bisa berkata, kamu sebenarnya bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kamu sebenarnya bisa lebih buruk dari ini, tapi kamu udah bagus, nggak melakukan hal yang lebih buruk dari ini, gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi misalnya dia suka pukul teman, mau pinjam pensil, mau pinjam kartus tapi mukul gitu ya. Bisa nggak kita belajar cara tanpa memukul seperti itu? Kemudian apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok gitu? Jadi dengan ini anak kan diajak ngobrol gitu, diajak bicara dari hati ke hati, sehingga dia bisa merasa lebih baik, tidak merasa kesalahan dia itu menjadi gagal gitu. Kemudian di sini ada setelah itu tahapannya kita menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan yang tadi sudah kita buat. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Apa sih nilai-nilai yang kita percaya? Kan kita sudah percaya bahwa kita harus menghargai waktu, nggak pernah terlambat seperti itu. Kan kita sudah percaya kita harus menghargai sesama teman, saling menyayangi. Kok harus bersahabat seperti itu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati itu tadi ya, yang sudah kita sepakati di awal. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ketika melakukan kesalahan, ketika dia galau, kamu jadi orang yang seperti apa? Sesuai tidak dengan nilai-nilai yang sudah kita yakini di kelas itu ya, Ibu. Ya nih, saya punya video. Untuk lebih memahami praktik penerapan segitiga distribusi, mari kita sama-sama simak video berikut. Nah, dalam menerapkan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu sebagai penuh atau posisi manajer yang dapat menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi di situ ya kesimpulannya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada murid-murid kita. Biar mereka mau apa selama masih ada jalurnya. Kalau sudah mulai keluar jalur, kita menuntun, itu apa namanya, peran kita menuntun murid. Saya punya video. Ini tentang 5 posisi kontrol guru tadi ya. Ini suaranya bisa keluar nggak Pak Mesin? Suaranya bisa keluar? Gimana caranya? 1.
Baiklah, Bapak Ibu semua yang saya banggakan, yang saya hormati, terima kasih ya masih bersama saya. Kemudian ini untuk lebih memahami tentang 5 posisi kontrol guru tadi sebagai pembuku, sebagai manajer, sebagai teman, saya ada video menguatkan pemahaman kita. Dari sini, karena di sini sudah dipraktekkan ya, jadi kita bisa melihat, oh seperti itu ya pembuku. Oke ya, kita simak sama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Ibu hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembuku, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absen ya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah yang bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya ada waktu tinggal rumahnya alam saya Bu. Baik, kalau menurut pengalaman di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada orang selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan bisa alam kapan di Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan saya alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Ada tidak terlambat baru lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar guru dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan mengatur memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengalami adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua agar dapat terus memasak dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menegakkan. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya video tadi yang kita simak tentang 5 posisi kontrol, maka kita sudah ada dari penghujung acara ya. Menurut Bapak Ibu, jadi mana sih posisi kontrol yang terbaik, yang paling ideal untuk dilaksanakan? Yang Kelima, posisi manajer ya. Kenapa posisi manajer? Karena dia bisa? Anak-anak salah, tapi tidak dimarahi. Ya, membuka motivasi intrinsik dari dalam dirinya, kemudian membentuk pribadi yang positif, bertanggung jawab, dan disiplin. Baik, baiklah, mungkin demikian pemaparan dari saya tentang modul budaya positif yang telah saya laksanakan pada pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan dengan paparan yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa memberi pikiran baru, memberi ilmu-ilmu baru untuk Bapak Ibu, dan juga semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, bisa memerdekakan murid dengan tetap dikontrol, tetap diawasi, bisa menjadi guru yang melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, tidak memaksakan kehendak kita. Dan mudah-mudahan dengan penerapan disiplin-disiplin tadi, segitiga institusi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, sehingga kita bisa membentuk murid-murid kita di setiap periode 4 ini menjadi pribadi-pribadi yang mandiri,
pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki karakter yang kuat. Demikian paparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan buat Ibu Irasyani. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian paparan tentang budaya positif dari Ibu Irasyani. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara demi acara tentunya kita semua mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari paparan budaya positif. Paling tidak di mana posisi kita, apakah kita masih sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai manajer, atau apa dari 5 posisi kontrol tadi. Kemudian apakah kita bisa membuat keyakinan kelas, tentunya dengan berbekal ilmu yang disampaikan Ibu Ira tadi. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan sedikit demi sedikit. Memang tidak mungkin langsung jadi puncak kalau tidak pernah dari bawah. Saya kira itu teman-teman sekalian untuk acara diseminasi pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Ira, terima kasih kepada pemula yang telah memberikan kesempatan kita semuanya untuk mendapatkan ilmu. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.